Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI dukung penuh upaya pemerintah serius tingkatkan produksi budidaya ikan di Kalimantan Tengah yang dinilai perlu dikembangkan dan dijadikan percontohan bagi daerah lainnya. Komisi 4 DPR RI mendukung penuh upaya pemerintah untuk serius meningkatkan produksi budidaya ikan di Kalimantan Tengah. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, program budidaya ikan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Komisi 4 DPR RI menekankan hal itu pada kunjungan kerja masa reses ke Basarang Kapuas, Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan menilai budidaya ikan di Basarang punya potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian. Terlebih, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, konsumsi ikan di Indonesia terus meningkat. Guna memenuhi kebutuhan itu, KKP menargetkan produksi ikan budidaya sebesar 18,44 juta ton. Ya, ini air rawa yang kemudian dioptimalkan agar bisa menghidupi ikan-ikan ini. Tadi kita lihat ikan patin dan kita sudah tanya kepada para pembudidaya bahwa hampir setiap 3-4 bulan keuntungannya hampir dengan 15 juta per kolam. Artinya kalau ada 100 kolam, ini sekitar 150-an juta yang bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di sini. Nah, mudah-mudahan percontohan yang baik ini bisa ditiru di banyak tempat, sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat kita. Pertama, kita ingin nanti memastikan bahwa soal bibitnya, atau benihnya, kalau bisa berasal dari sini, jangan diimpor dari luar lagi. Kemudian yang kedua, pangannya tersedia dengan baik, sehingga ini juga mengurangi biaya operasionalnya, sehingga keuntungan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ahmad Yohan menilai program budidaya ikan di Basarang perlu dikembangkan secara berkelanjutan serta dijadikan percontohan bagi daerah lain. Sehingga upaya pemerintah dalam menyediakan protein bagi masyarakat dapat terwujud secara merata di berbagai daerah. Dari Kalimantan Tengah, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan yang belum tuntas terselesaikan di Indonesia. Komisi 9 DPR RI menilai salah satu penyebabnya yaitu ketimpangan angka pendapatan. Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan yang belum tuntas terselesaikan di Indonesia. Komisi 9 DPR RI menyoroti hal itu saat kunjungan kerja masa reses di Pekanbaru Riau. Berdasarkan laporan terbaru, sekitar belasan persen penduduk Indonesia masih mengalami kurang gizi serta stunting. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menilai salah satu penyebab tingginya angka stunting di beberapa provinsi adalah ketimpangan angka pendapatan. Apalagi, pekerjaan dengan upah tinggi seringkali diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah, sementara penduduk lokal hanya menempati posisi dengan upah rendah. Maka tak heran bila masalah stunting dan gizi buruk masih terjadi di beberapa daerah yang rata-rata pendapatan penduduknya terhitung tinggi. Mungkin yang gajinya tinggi ada dari luar daerah gitu, sementara penduduk setempat hanya sebagai kuli-kuli aja. Nah, itu bisa jadi membuat angka stunting juga tinggi karena dengan pendapatan yang rendah mereka tidak mampu memberikan anak makanan yang bergizi. Dan tadi kebijakan pemerintah sangat penting untuk keberpihakan kepada yang tidak mampu tadi. Ya, selayaknya memang harus ada program khusus ya. Tidak hanya dari pusat tetapi daerah harus benar-benar menuntaskan ya. Indonesia ditargetkan mencapai angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. Kolaborasi antara industri dan pemerintah daerah dinilai sebagai solusi penting untuk mengatasi permasalahan ini. Caranya dengan memperkuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat tetap mendapat akses terhadap makanan bergizi meski tak berpenghasilan tinggi. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Yazid, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI apresiasi peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo yang dinilai perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan di sekitar Jawa Timur agar tenaga kerja dapat langsung tersalurkan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Sidoarjo dalam memajukan tenaga kerja di wilayah Surabaya, bahkan di Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungannya ke BPVP Sidoarjo, anggota Komisi 9 DPR RI Heru Cahyono menilai BPVP Sidoarjo perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan di sekitar Jawa Timur.
Tujuannya agar tenaga kerja yang sudah mendapat pelatihan dapat langsung tersalurkan sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, para tenaga kerja yang selesai mengikuti pelatihan diharapkan dapat mempunyai peluang untuk membuka usahanya sendiri, sehingga angka pengangguran di Jawa Timur dapat berkurang. Yang pertama tadi sudah kita lihat hasil mereka, cuman yang terpenting adalah pelatihan ini memang yang dibutuhkan. Jadi setelah mereka selesai ada yang menampung. Jangan sampai yang dilatih ini tidak ada yang menampung. Yang kedua, memang secara detail mereka harus, karena diajarkan seperti tadi bikin kue, bikin kopi, itulah yang harus diajarkan adalah satu menghitung HPP, harganya berapa, agar nanti dia kejual juga mempunyai profit. Yang kedua bahannya, karena bahan-bahan sekarang, masyarakat sekarang menginginkan apa yang dikonsumsi itu rendah gula, low sugar, itu yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita lihat tadi memang betul-betul bermanfaat untuk para adik-adik yang dilatih di sini. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo saat ini telah bekerja sama dengan 152 balai latihan kerja komunitas. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia menghadapi bonus demografi tahun 2030. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ila Ramayati, TVR Parlemen melaporkan. Berkolaborasi dengan Citizen OSDA, DPR RI gelar acara Indonesia Opinion Festival keempat guna membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Kolaborasi ini merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, kerjasama DPR RI dan Citizen OS merupakan bukti komitmen DPR RI yang semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat. DPR RI berkomitmen untuk terus memperluas ruang partisipasi publik, tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas, agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berkolaborasi dengan Citizen OS, DPR RI menggelar acara Indonesia Opinion Festival keempat sebagai langkah nyata membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat membangun ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan transparan. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustofa meyakini kolaborasi antara DPR RI dan Citizen OS merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi publik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif demi memastikan suara masyarakat dipertimbangkan dan diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan. Festival aspirasi ini sekali lagi membuktikan bahwa yang namanya DPR itu sangat memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai kepentingan
dan aspirasinya terkait dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi semakin terbuka DPR ini, semakin memperkuat fungsi keterwakilan. Ini adalah rumah rakyat, di mana rakyat bisa menyampaikan berbagai aspirasinya. Selaras dengan itu, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Neti Prasetyani menekankan kerjasama DPR RI dan Citizenos merupakan bukti komitmen DPR RI untuk semakin terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat, khususnya kelompok muda dalam keterlibatannya di ranah politik. Saya yakin ini juga menjadi salah satu langkah yang konstruktif bagi kemajuan demokrasi kita, bagi sistem perpolitikan kita dengan melibatkan kaum muda dalam isu-isu politik ya. Mengingat hari ini ada semacam disparitas atau kesenjangan antara pemuda dengan isu-isu politik yang sedang dibahas di berbagai tingkatan ya, baik di DPR RI maupun di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Bahwa ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tapi akan jadikan tradisi baik ya, menjadi best practice dari DPR RI untuk membuka telinga selebar-lebarnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai isu, kejadian, dan tidak menunggu harus viral sebetulnya ya. Tentu kita tidak berharap satu isu, satu kejadian direspons setelah viral ya. Tentu kita berharap ada semacam mekanisme yang membuat masyarakat tidak ragu, tidak takut untuk menyampaikan aspirasi yang memang harus direspon pemerintah maupun bersama DPR RI dalam bentuk kebijakan publik atau dalam bentuk yang lain ya. Melalui kegiatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyatakan, komitmen DPR RI untuk terus memperluas ruang partisipasi publik tak terkecuali bagi kelompok rentan dan disabilitas, agar dapat aktif terlibat dalam proses demokrasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahwa DPR harus benar-benar menjadikan ajang ini sebagai wahana untuk bisa menjaring aspirasi, ya. Bahwa DPR itu sudah berfungsi sebagai lembaga penerima aspirasi, iya, tapi pimpinan DPR berani membentuk Badan Aspirasi Masyarakat sebagai AKD baru. Itu ingin menunjukkan bahwa DPR itu pengen lebih responsif lagi, lebih aspiratif lagi, sehingga kegiatan semacam ini mungkin akan dilakukan secara rutin ya, khususnya Badan Aspirasi Masyarakat yang melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Hari ini yang hadir itu dari berbagai komunitas, termasuk komunitas disabilitas. Kita kedatangan lebih kurang hampir 100 dari kawan tuli kita ya, bahwa mereka juga punya kepedulian terhadap politik, pengen dapat akses terhadap informasi apa yang dikerjakan oleh DPR. Ini menjadi modal awal buat kita, dan insya Allah pimpinan DPR dan Badan Aspirasi Masyarakat akan mengagendakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun. Selanjutnya, dari hasil pembahasan 12 topik yang didiskusikan selama IOF berlangsung, diserahkan pada Badan Aspirasi Masyarakat untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPR RI dan pemerintah. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 8 DPR RI berhasil menurunkan biaya haji tahun 2025. Lalu seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17.
Masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, biaya haji tahun 2025 yang harusnya dibayar jemaah adalah sebesar 55,4 juta rupiah. Biaya tersebut lebih rendah dibanding tahun lalu. Lalu seperti apa perjuangan Komisi 8 DPR RI dalam menurunkan biaya haji tahun 2025 tersebut? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR RI beserta dengan Kementerian Agama telah membahas terkait dengan besaran biaya ibadah haji di tahun 2025, di mana pemirsa pemerintah juga telah menyampaikan besaran BPIH pada tahun ini yaitu sebesar 89,6 juta, di mana jemaah membayar 55,5 juta dan nilai manfaat sebesar 34 juta, di mana persentase tersebut sebesar 38%. Dan bagaimana sebenarnya perjuangan DPR RI untuk menekan biaya ibadah haji ini, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu wakil ketua dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abidin Fikri dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, terkait dengan proses menekan biaya ibadah haji ini seperti apa Pak? Baiklah, prinsipnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 itu harus lebih baik dari tahun 2024. Jadi layanan ya harus diterima oleh calon jemaah haji itu harus sebaik mungkin, harus prima begitu, sehingga soal pembiayaan itu kita hitung betul. Jadi pembiayaan yang harus diturunkan itu tidak mengurangi layanan yang diterima oleh jemaah. Itu prinsip. Jadi kita menurunkan biaya calon jemaah haji di 2025 itu tanpa mengurangi layanan yang diterima. Itu yang prinsip yang kita pegang. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kita menginginkan dari tahun ke tahun layanan itu lebih baik lagi, apalagi sekarang kan Pak Presiden Prabowo sudah menekankan ini masa transisi, karena ada nanti akan pelaksanaan haji itu kan akan dilaksanakan oleh badan penyelenggara haji atau yang sudah kepresnya sudah ada ya. Nah itu masa transisi ini harus benar-benar kita hitung betul, jangan sampai layanan yang diterima oleh jemaah haji berkurang. Nah dilihat dari segi usulan pemerintah, pembiayaan haji tahun 2025 itu kan 93 juta, tepatnya angkanya saya coba 93 juta 389.068 rupiah. Itu usulan pemerintah awalnya. Nah kemudian Komisi 8 mencoba merasionalisasi pembiayaan yang lama itu tanpa mengurangi layanan, sehingga tadi disebutkan bahwa angkanya menjadi 89 juta sekian. Nah inilah yang kita coba selama 4 hari ya, dari tanggal 2 Januari 2025 sampai terakhir tadi last minute juga masih kita coba ya, tapi prinsipnya semangatnya Panja Haji DPR RI sudah bekerja maksimal dan sudah memikirkan sebaik mungkin. Jadi penurunan itu tidak berkaitan dengan layanan yang diterima jemaah haji. Itu prinsip kita nggak mau yang berkaitan dengan layanan jemaah haji kita dibuat sedemikian rupa efisien tapi berkurang layanannya. Dan memang ada pembiayaan kalau kita lihat kita sisir lah istilahnya begitu, memang ada yang bisa diefisiensi. Masih bisa diefisiensi. Jadi efisiensi itu tidak berkaitan dengan layanan jemaah yang diterima. Nah, ini prinsip kita di Panja Haji Komisi 8 DPR RI. Menarik Pak, Bapak menyampaikan bahwa prinsip ini pelayanan mesti tetap prima dengan menurunnya biayanya. Pak, bagaimana dengan pengawasannya nanti Pak dari DPR RI sendiri untuk mengawasi menurunnya harga tanpa mengurangi fasilitas yang ada? Ya justru itu kan justru agar lebih ketat lagi. Kalau dulu kan mungkin ya pasca Covid gitu kan, ya sekarang mudah-mudahan ya dalam kondisi yang kesehatan jamaah juga prima gitu kan. Kenapa? Karena ini kan jamaah haji yang angka lansianya cukup tinggi ya.
Jadi kita tetap oleh karena itu kita tetap menjaga agar jangan sampai efisiensi itu berpengaruh terhadap layanan yang diterima oleh jemaah haji. Saya kira itu. Jadi jangan sampai penurunan biaya itu berkaitan dengan layanan yang diterima jemaah haji. Nah, efisiensi itulah yang kita coba urut di panja itu. Saya kira sama halnya dengan teman-teman fraksi yang lain. Ya, jadi sepakat kalau di Komisi 8 ini ya sudah sepakat prinsipnya itu. Jadi semua fraksi sepakat bahwa penurunan atau efisiensi yang berkaitan dengan biaya penyelenggaraan haji ini tidak menurunkan layanan yang diterima oleh jemaah haji. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari wakil ketua dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abidin Fikri. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak? Lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda. Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang mendorong evaluasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI. Kita lihat pemirsa di sini. Baik, ramai kejadian kemarin seorang anggota TNI Angkatan Laut ya pemirsa yang menembak bos rental mobil. Di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api di lingkungan TNI. Terlebih setelah adanya kasus penembakan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut di Tol Tangerang Merak yang menyebabkan seorang warga tewas, yaitu pemilik rental mobil tersebut pemirsa. Pengawasan penggunaan senjata api ini oleh aparat hukum dinilai masih sangat lemah.
Upaya ini harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standar operating procedure atau prosedur operasi dengan standar yang jelas. Di samping itu, DPR juga apresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak yang menjadi wujud komitmen institusi TNI AL terhadap penegakan hukum. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang menyayangkan blundernya pernyataan penasehat Kapolri soal penembakan bos rental mobil. Kita lihat kembali di layar kaca. Masih terkait dengan penembakan kasus seorang bos rental di tol Tangerang Merak, pemirsa. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Rizky Faisal mengkritik pernyataan penasehat ahli Kapolri yaitu Irjen Pol Arianto Sutadi. Maksud kami di sini pemerintah terkait tentunya kasus penembakan pemilik rental mobil yang tengah menjadi sorotan publik, dan pernyataan tersebut dinilai menjadi blunder dan juga merugikan citra Kapolri dan institusi Polri secara keseluruhan. Dan di sini pemirsa, penasihat Kapolri diingatkan untuk menunjukkan profesionalisme dalam setiap pernyataan publik, seperti ketegasan dan juga kesiapan dalam menjalankan tugas yang dapat menjaga wibawa Kapolri dan juga institusi Polri. Pernyataan dari pejabat internal Polri harus lebih berfokus pada langkah solutif. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang mendorong evaluasi penggunaan senjata api oleh anggota TNI, serta DPR RI yang menyayangkan blundernya pernyataan penasehat Kapolri soal penembakan bos rental mobil. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Dani. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.